Tawarnya pas waktu malam pertama, sehabis pernikahan itu. Dia masih mencoba meyakinkan. Dia bilang, nanti aku bakal operasi jadi lagi gitu. Kita lanjut ke tanggal 3 April 2026. Setelah menjalin hubungan, keduanya akhirnya memutuskan untuk menikah siri. Namun saat prosesi pernikahan berlangsung, terlapor tidak menghadirkan keluarganya sama sekali. Ray tidak bawa keluarga dan terungkap di malam pertama saat prosesi pernikahan berlangsung, Ray tidak menghadirkan keluarganya. Alasannya, ia mengaku keluarganya ini telah meninggal dunia. Jadi pernikahannya pun dilakukan secara siri. Tapi setelah dicek, ternyata tidak ada yang meninggal dunia sama sekali. Kemudian, tanggal 8 April 2026, akhirnya Intan dan pihak keluarga melaporkan Ray ke Mapolresta Malang Kota dengan dugaan pemalsuan dokumen. Laporan salah satunya pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen ini karena digunakan untuk menikahi saudari Intan. Ini saudari Intan, rumahnya di Polayan Abimanyu. Jadi pemalsuan ini kita takutnya ada indikasi-indikasi yang lain karena ternyata setelah ada pernikahan yang katanya cowok tulen di malam pertama, adik Intan ini taunya dia wanita. Oke cuy, kali ini kita mau melanjutkan kembali kisah Ray yang lagi rame banget nih cuy. Jadi kasusnya ini masih berkembang dan belum selesai cuy. Dia dari awal udah tahu identitas aku apa, keluarganya pun juga tahu identitasku dan segala macam. Bahkan dia pun juga sering main ke rumah. Yang ngajak nikah dulu siapa kak? Dia. Karena sebelumnya dibilang kalau zaman anak sekarang kan treat like a queen gitu loh. Karena sebelumnya kan dia selalu dapat perlakuan yang kasar dari mantan-mantannya, terus katanya cuma dimanfaatin toh gitu. Intan itu alias Vela sama aku cuma karena duit dan duit gitu loh. Adanya permasalahan ini kan karena aku sengaja memang rekening itu aku pindahkan ke rekening lain gitu loh. Aku bilang saldo aku udah nggak ada segala macam, terus sengaja 4 hari nggak ngasih uang, terjadilah masalah itu gitu loh. Ada berita ke Kamboja segala macam, itu nggak benar sama sekali. Bahkan di chatnya temennya pun bilangnya kan dia mau ini ke Thailand gitu. Aku tidak merasa memasukkan dokumen karena identitas yang aku kasih adalah dari identitas asli gitu loh. Termasuk fotokopi KTP? Iya, fotokopi KTP nggak pernah memberikan, itu adalah dia sendiri yang ngeprint. Kalau aku membuat dari foto, coba kayak suruh foto aja deh gitu loh. Suruh foto, ternyata foto background kan namanya hijau, itu kan akhirnya semua kayak ngeprint tuh nggak tahu dia dari aplikasi mana ya, dia editnya itu aku nggak paham. Terjadilah fotokopi KTP itu, aku foto terus suruh mandi, udah adalah Pak Ustadz sama Pak RT, dimintanya lah aku uang buat ngasih Pak RT sama Pak Ustadz itu. Nggak tahu tiba-tiba udah ada surat, harusnya kan itu dapat dari Muden ya, tahu-tahu katanya tetangganya ini punya piring-piringan itu. Harusnya kan kalau yang resmi kan harusnya dari Pak Muden. Tiba-tiba ada tetangganya dia yang tahu juga identitasku, ngasih lembaran itu suruh ngisi nama. Yang ngisi namanya tuh juga Yang janji-janji rumah mewah. aku tidak pernah menjanjikan, dan teman-temannya dia aku tahu aku orangnya nggak suka janji. Kemarin juga aku udah bikin laporan, terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah. Laporan terkait apa kak? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan Awal. Pada video kali ini kita mau meruntutkan kembali ceritanya sedari awal biar kalian yang baru mengikuti video ini lebih paham cuy bagaimana kronologi kejadiannya, kenapa bisa sampai seviral itu selalu muncul di FYP kalian. Oke lah, tanpa berbasa-basi lagi langsung saja kita ke ceritanya. Jadi cuy, Mbak cantik ini itu namanya Intan Anggraini, usianya 28 tahun, dia adalah warga Poleang. Mbak Intan ini kerjanya sebagai pemandu karaoke atau yang biasa disebut sebagai LC. Di daerahnya di Malang. Di usia segitu Mbak Intan tuh pengen banget keluar dari dunia LC sebetulnya cuy. Dia mau nikah, mau di rumah aja, dinafkahin suami, ya hidup selayaknya ibu rumah tangga begitulah. Meninggalkan dunia gemerlap yang dulu dijalaninya. Suatu hari Mbak Intan ini lagi kerja jadi pemandu, lagi nemenin para tamu-tamunya ya seperti biasanya. Ada satu orang tamu yang kayaknya ini naksir banget sama Mbak Intan cuy. Pun sebaliknya,
Sepertinya memang tumbuh benih-benih rasa saat pertama mereka bertemu. Sampai akhirnya Ray pun berani ngajak Mbak Intan kenalan lebih dekat sekitar Februari 2026. Mbak Intan pun juga agak srek sama si Ray sampai akhirnya mereka tukeran WA lah dan makin dekat satu sama lain. Berjalan teruslah hubungan Ray dan Intan sampai akhirnya mereka jadian di tanggal 14 Februari 2026. Pas banget momennya sama Valentine. Menurut Intan, Ray itu perfect banget jadi suami. Apalagi Ray ini juga kerjanya bagus, jadi konsultan katanya. Apalagi Ray itu so sweet banget, tajir dan anak DPRD Makassar katanya. Belum genap 2 bulan mereka pacaran, mereka pun tiba-tiba menggemparkan semua orang. Inilah salah satu janji-janji yang diutarakan Ray pada Intan kala itu. Kenalnya itu saya sama dia di tempat kerja saya pada awal Februari 2026. Terus menjalin hubungan pacaran waktu Valentine tanggal 14 Februari. Akhirnya menjalani pernikahan karena alasan dia ada neneknya yang meninggal tanggal 2 April. Neneknya meninggalnya, terus pernikahannya tanggal 3 April kemarin itu. Nggak ada yang mencurigakan sama sekali karena badan postur tubuhnya juga seperti laki-laki, suara juga seperti laki-laki. Dijanjikan rumah, mobil mewah, terus nanti kalau pernikahan di hotel, terus MUA-nya Ivan Gunawan, dari bajunya juga dari Ivan Gunawan, terus bintang tamunya Judika gitu, NDX adalah gitu. Pokoknya asal Jakarta, orang tuanya juga dari anggota DPR Makassar. Tawannya pas waktu malam pertama sehabis pernikahan itu, dia masih mencoba meyakinkan. Dia bilang nanti aku bakal operasi jadi laki gitu. Tapi Intan ini tetap sadar kalau pas Ray ini pakai semacam alat mainan gitu cuy. Kalian pasti bisa menebak sendirilah. Disitulah Ray pun mengatakan, aku ajakin kamu ke Kamboja karena buat nemenin aku operasi dulu. Ayo, aku bisa operasi dulu sebelum kita melakukan sesuatu itu. Intan pun tetap tidak mau. Ya, dia pun langsung ngadu ke orang tuanya dan membuat berita ini makin gempar. Dia pun membuat sebuah video yang akhirnya bermunculan di mana-mana. Viral video itu mengungkapkan bahwa malam pertama diketahui suaminya adalah wanita alias sesama jenis. Dari klarifikasi Ray, katanya dari awal Intan memang sudah tahu kalau sebenarnya Ray ini cowok. Tapi entah kenapa hubungan mereka tetap berlanjut seperti itu. Kalau kalian penasaran dengan bagaimana kronologi selengkapnya cuy, kita juga akan tampilkan beberapa bukti video yang akan kita cuplikan setelah ini. Langsung saja tanpa berbasa-basi, cekidot. Nama Intan Anggraini. Mbak Intan. Mbak Intan, bisa diceritakan nggak sih Mbak kejadian yang kemarin itu yang jenengan alami itu seperti apa sih? Jadi awal kenalnya itu saya sama dia di tempat kerja saya pada awal Februari 2026. Terus menjalin hubungan pacaran waktu Valentine tanggal 14 Februari. Akhirnya menjalani pernikahan karena alasan dia ada neneknya yang meninggal tanggal 2 April. Neneknya meninggalnya, terus pernikahannya tanggal 3 April kemarin itu. Kenalnya di mana itu? Kenalnya di tempat kerja saya mas, di sini. Mbak, setelah kenalan sampai jadian sampai menikah itu kan ada jeda sekitar 1 bulan, hampir 2 bulan. Nah itu nggak kelihatan tanda-tanda bahwa dia juga sesama perempuan gitu. Nggak ada yang mencurigakan sama sekali karena badan postur tubuhnya juga seperti laki-laki, suara juga seperti laki-laki. Mbak, apa yang dia iming-imingi ke Mbak ketika ngobat minta nikah apa? Dijanjikan rumah, mobil mewah, terus nanti kalau pernikahan di hotel, terus MUA-nya Ivan Gunawan, dari bajunya juga dari Ivan Gunawan, terus bintang tamunya Judika gitu, NDX adalah gitu. Dia ngakunya itu orang mana? Pokoknya asal Jakarta,
orang tuanya juga dari anggota DPR Makassar. Pengakuannya ya Mbak ya. Mbak ini terus kemudian terbongkarnya kapan Mbak? Ketahuannya. Ketahuannya pas waktu malam pertama, pas habis pernikahan itu. Menikahnya kapan sih Mbak? Tanggal 3 April. Di sini ya, di rumah ini? Iya, di sini. Saat ketahuan tuh dia ngakunya gimana kemudian Mbak? Dia masih mencoba meyakinkan. Dia bilang, nanti aku bakal operasi jadi lagi. Itu baru pertama kali ketahuan Mbak? Iya. Setelah Mbaknya tahu dia perempuan, apa yang Mbak lakukan? Saya masih shock, mas kaget. Terus nangis, gak berani cerita orang tua langsung, besoknya baru cerita ke orang tua. Sekarang dia posisinya? Nggak tahu sama sekali. Posisinya dia di mana. Nah, kemudian kemarin kan laporan polisi itu apa yang dilaporkan apa Mbak? Penipuan atau apa? Iya, penipuan. Penipuan itu, jadi dia pakai semua nama itu laki-laki atau gimana? Iya, nama laki-laki. Itu kan ada KTP, kalau itu kan. Iya. Itu KTP asli atau gimana? Yang diserahkan ke saya itu file, di-share ke WA saya gitu. Namanya laki-laki. Iya. Ternyata itu editan. Iya. Dari nicknya dia itu kan umumnya 16 mas, tapi di situ nicknya dia 18. Kemarin juga aku udah bikin laporan, terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah. Laporan terkait apa kan? Pencemaran nama baik, dan juga di situ kan apa ya, pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ada beberapa pasal nanti biar lawyers aku aja yang menjelaskan gitu. Sudah melaporkan atau masih? Sudah melaporkan ke Polres Batu. Oh, Polres Batu. Kapan itu? Kemarin sekitar pukul malam. Dan itu kejadian yang di-share video itu, yang viral itu. Polres Batu jadi jam berapa kemarin? Sekitar jam berapa? Jam berapa ya kemarin? Sore atau malam? Malam ya? Setelah Intan laporan, kamu juga laporan? Karena sebenarnya aku kan sama lawyersku mau mediasi ke rumah dia nanti. Karena kan di situ ada ancaman dia kayak mau lapor lah apalah gitu kan. Aku bilang, lawyersku bilang kita mediasi aja dulu. Takutnya kan, soalnya kan aku juga harus mendalami dulu, nggak ngasal gitu. Dia kan juga minta print-printan dari chatnya Intan segala macam, dan bukti-bukti chat teman-temannya juga kan, buat saksi gitu loh. Dan terbukti bahwa sebenarnya dari awal Intan ini kan tahu, wah kalau ini salah, dia bikin video seperti itu. Makanya mau mediasi, nggak taunya jam 15.03 itu. Intan Anggraini kembali melaporkan Renaldi ke Polresta Malangkota pada 15 April atas dugaan pencemaran nama baik, yang merupakan laporan kedua setelah sebelumnya terkait dugaan pemalsuan identitas. Laporan ini disertai klarifikasi Intan terhadap pernyataan publik terlapor yang beredar di publik sebagai upaya menjaga nama baiknya. Kasus tersebut saat ini tengah ditangani Polresta Malangkota. Sementara hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak terlapor terkait laporan terbaru tersebut. Yang datang ke sana sudah tahu, para warga sudah tahu. Jadi sangat-sangat dirugikan sekali keluarga besar dari Bapak Effendi. Satunya ada penyebutan bahwa Re tidak tahu sama sekali ketika acara nikah siri mau digelar. Re tidak pernah memaksa acara nikah siri dilaksanakan, karena itu dipaksa dari pihak keluarga. Ini salah satu bukti. Yang lainnya kami serahkan ke penyidik. Ini beberapa potongan komplit. Ini penyebutan ketika ada nikah siri sebelumnya. Ini Re memaksa untuk harus kudu wong saiki harus dilaksanakan sekarang. Ini chat kapan, Pak? Chat sebelum acara pernikahan. Tanggal berapa? Jadi 2 hari sebelum acara pernikahan ini. Karena 2 hari sebelum hari pernikahan. Tanggal 11 April. Bukan, tanggal 1. Tanggal 1. Karena acaranya tanggal 3. 1 April berarti? Iya, 1 April. Ini ada chat yang seperti ini. Ini saya bilangnya diduga aja, tapi kuat sekali ini chatnya Re.
Aku sahabat baiknya Yupi Rere mau klarifikasi tentang permasalahan beliau yang sekarang. Sebenarnya si perempuan itu memang sudah tahu sih, jujur sudah tahu kalau Yupi Rere itu adalah perempuan gitu loh. Ya, cuman karena Yupi Rere ini sahabat aku ini banyak duitnya, jadi dia selalu morotin gitu ya kan, mau dinikahin padahal sudah tahu kalau itu perempuan juga gitu loh. Kalau untuk pekerjaan Yupi Rere ini, dia alhamdulillah banyak bisnis dan juga properti gitulah. Ya itu sih bukan cuma si cewek yang mau morotin, tapi keluarganya juga mau morotin gitu loh. Makanya disetujuin aja kalau untuk pacaran sampai ini menikah gitu ya kan. Padahal keluarga mereka juga tahu kalau Yupi Rere ini adalah perempuan gitu loh. Yang karena nggak dikasih transparan selama 4 hari, makanya si cewek ini mau nuntut Yupi Rere ini. Jadi Yupi Rere ini sahabat aku tuh disudutkan sekarang. Makanya kita besok akan melapor ke kepolisian terkait pemerasan dana juga gitu loh. Ya, dan juga pencemaran nama baik. Ya itu aja sih yang mau aku katakan ke kalian, bahwa Yupi Rere di sini 100% tidak bersalah, tetapi si cewek dan keluarganya lah yang bersalah gitu loh. Oke, terima kasih ya, maaf ya. Kalau untuk respon itu, kalau respon dari Bang tadi aku belum tahu ya. Cuman aku menyampaikan berita sesuai apa yang terjadi gitu loh, berdasarkan bukti-bukti juga. Dan bukti itu juga sudah aku serahkan ke pihak berwajib juga. Bukti dari awal kenal kayak yang katanya nggak tahu identitas aku yang sebenarnya, terus yang katanya aku menjanjikan segala macam itu tidak ada, bahkan rundownnya itu dia yang mempersiapkan sendiri, ada bukti chatnya juga sudah diserahkan juga. Terus untuk tentang klarifikasi dia yang katanya mau ke Kamboja, itu tidak ada sama sekali. Sebenarnya yang terjadi itu aku menanyakan di hari Selasa, menanyakan soal terapinya itu di Surabaya, bukan di Kamboja. Dan itu juga ada bukti chatnya semuanya. Untuk driver memang dia nanya, kamu jemput nggak ke rumah? Ya, aku bilang driver aja gimana. Itu kalau soal human trafficking itu enggak terbukti sama sekali, karena itu kan terapi, bukan penjualan ke Kamboja. Datang ke sana sudah tahu, para warga sudah tahu. Jadi sangat dirugikan sekali keluarga besar dari Bapak Effendi. Satunya ada penyebutan bahwa Re tidak tahu sama sekali ketika acara nikah siri mau digelar. Re tidak pernah memaksa acara nikah siri dilaksanakan, karena itu dipaksa dari pihak keluarga. Ini salah satu bukti. Yang lainnya kami serahkan ke penyidik. Ini beberapa potongan komplit. Ini penyebutan ketika ada nikah siri sebelumnya. Ini Re memaksa untuk harus kudu wong saiki harus dilaksanakan sekarang. Ini chat kapan, Pak? Chat sebelum acara pernikahan. Tanggal berapa? Jadi 2 hari sebelum acara pernikahan ini. Karena 2 hari sebelum hari pernikahan. Tanggal 11 April. Bukan, tanggal 1. Tanggal 1. Karena acaranya tanggal 3. 1 April berarti? Iya, 1 April. Ini ada chat yang seperti ini. Ini saya bilangnya diduga aja, tapi kuat sekali ini chatnya Re. Kalau untuk respon itu, kalau respon dari Bang tadi aku belum tahu ya. Cuman aku menyampaikan berita sesuai apa yang terjadi gitu loh, berdasarkan bukti-bukti juga. Dan bukti itu juga sudah aku serahkan ke pihak berwajib juga. Bukti dari awal kenal kayak yang katanya nggak tahu identitas aku yang sebenarnya, terus yang katanya aku menjanjikan segala macam itu tidak ada, bahkan rundownnya itu dia yang mempersiapkan sendiri, ada bukti chatnya juga sudah diserahkan juga. Terus untuk tentang klarifikasi dia yang katanya mau ke Kamboja, itu tidak ada sama sekali. Sebenarnya yang terjadi itu aku menanyakan di hari Selasa, menanyakan soal terapinya itu di Surabaya, bukan di Kamboja. Dan itu juga ada bukti chatnya semuanya. Untuk driver memang dia nanya, kamu jemput nggak ke rumah? Ya, aku bilang driver aja gimana. Itu
Untuk video selanjutnya kalian boleh tuliskan di kolom komentar. Next kita mau bahas apa? Silahkan kita berdiskusi bersama di sana. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Sampai ketemu lagi di channel History Handy. Ngubar ngulik bareng.